sebagai moderator dan penyaji di Kampung Tagalog dan pembanding 1 pembanding 2. Saya Maya Sinara. Saya sahabat Sirai. Saya Rasul. Baik, di sini kita akan seminar proposal ini saya berikan kepada penyaji untuk melampirkan hasil seminarnya. Saya persilakan dengan waktu 20 menit. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil seminar proposal saya yang berjudul pengaruh modal pembelajaran yang inklusif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD negeri 0950 di Bandar Besi. Adapun latar belakangnya berdasarkan observasi serta wawancara bersama guru kelas 4 SD di Bandar Besi diperoleh bahwasanya guru belum melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran terjadi kelas guru hanya memberikan siswa materi dengan metode ceramah sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan dan merasa bosan, serta pemberian tugas-tugas yang bersifat individual sehingga ada beberapa siswa belum memahami materi soal yang diberikan oleh guru dengan baik sehingga mereka merasa malas dalam belajar, yaitu contohnya itu seperti soalnya yang terlalu monoton. Terus identifikasi masalahnya yang pertama itu pembelajaran IPA lebih didominasi pada metode ceramah dan hanya berpusat pada guru. Dan yang kedua, hasil belajar siswa yang rendah. Yang ketiga, guru kurang memiliki kreativitas dan memilih model pembelajaran. Yang keempat, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Dan yang kelima, siswa belum terlibat aktif saat proses belajar berlangsung. Selanjutnya, adapun batasan masalah yang pertama itu model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di SD kelas 4 SD Bandar Besi. Yang ketiga, penelitian ini membahas hasil belajar diperoleh melalui pembelajaran IPA. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD negeri 0950 Bandar Besi. Dan tujuan masalahnya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 di Bandar Besi. Manfaat penelitiannya yang pertama itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan dapat memperkaya ilmu khususnya tentang penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar murid pada mata pembelajaran IPA. Dan yang kedua itu manfaat praktisnya bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Yang ketiga, luaran penelitian. Luaran yang saya harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan jurnal ilmiah nasional ber-ISN yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik sehingga masyarakat terutama kalangan mahasiswa dapat mengakses dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama itu pengertian hasil belajar, kedua model pembelajaran inquiry, yang ketiga pembelajaran IPA. Peneliti terdahulu yaitu Rauda Muhammad Sukron, Wiwi Okta Susilawat dari tahun 2020, pengaruh model inquiry terhadap hasil belajar muatan IPS siswa kelas
Kelas 4 studi literatur. Yang kedua itu Mila Hanifa 2018. Pengaruh model empiri terhadap hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri 3 Adipuro. Yang ketiga itu Fitriani, Hamadan, Bitarsa, Masrul tahun 2024 pengaruh model pembelajaran empiri terhadap hasil belajar IPAS di SD. Adapun kerangkanya konseptual ini mengisi awal siswa, itu pembelajaran bersifat menonton sehingga siswa kurang aktif saat pembelajaran. Dan yang kedua itu diberikan tindakan, yaitu pembelajaran menggunakan model pembelajaran empiri. Dan selanjutnya kondisi akhir, model pembelajaran empiri berpengaruh dalam hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran empiri terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 095250 Bandar Besi. Terus tidak terdapat pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas SD Negeri 095250 di Bandar Besi. Terus jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental desain penelitian yang digunakan oleh untuk pretest post test desain, dan lokasi dan waktunya itu dilaksanakan di SD Negeri 095250 di Bandar Besi yang beralamat di Bandar Besi 2, Bandar Puluhan, Kabupaten Semarang pada semester ganjil tahun ajaran 2024 atau 2025. Adapun populasinya dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 095250 semester ganjil sejumlah 30 orang siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dan sampelnya dalam penelitian ini populasi siswa di SD Negeri 095250 Bandar Besi berjumlah 30 siswa. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi, penelitian mengambil keseluruhan siswa yang ada. Adapun variabel penelitian, variabel independen atau variabel bebas, menurut Sugiono 2016 halaman 61, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedents. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran query X. Variabel dependen atau variabel terikat Y menurut Sugiono 2016 halaman 1, variabel ini sering disebut sebagai variabel kriteria konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian, ujian validitas, ujian rehabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda. Dan yang kedua itu teknik analisis data, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji tes. Yang terakhir, teknik pengumpulan data yaitu tes, dokumentasi, dan observasi. Baik sekian pemaparan dari seminar proposal saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dela. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Nani. Di sini saya akan memberikan untuk membantu satu dan membagi dua untuk memberikan kritik atau saran. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan penyaji. Di sini saya ingin memberi sedikit kritik dan saran. Pada bab 1 itu di bagian identifikasi masalah dan batasan masalah itu penulisannya agak kurang rapi. Dan di bab 2 itu pada bagian pengertian model pembelajaran itu ada satu paragraf yang dia kan seharusnya paragraf itu terdiri dari 3 kalimat kan? Tapi di situ dia terdiri dari 1 kalimat saja. Terima kasih. Baik,
Baik, saya sebagai pembanding dua yang bertanya kepada tim penyaji, yaitu ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, gimana cara Anda menerapkan metode ini? Baru yang kedua, apa kendala Anda dalam menerapkan metode inquiry ini? Terima kasih. Baik, terima kasih buat pembanding 1 pembanding 2. Di sini saya berikan kepada penyaji untuk mencari jawabannya, saya berikan waktu 10 menit. Saya serahkan kepada tim penyaji jawaban dari pembanding 1 Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kritikan dari pembanding dua Bapak Sabar Sirait. Yang pertama itu gimana cara Anda menerapkan metode ini, dan yang kedua menurut saya pertama saya akan menggunakan pandu, yaitu tumbuhkan rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari, dan A-nya itu alami, memberikan kesempatan kepada siswa pada pembelajaran secara nyata. Yang M itu menamai, membantu siswa untuk mengidentifikasi konsep-konsep pembelajaran, dan yang D itu demonstrasi, menunjukkan atau mempraktikkan konsep-konsep pembelajaran tersebut, dan U-nya itu ulangi, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengulang dan memperdalam pemahaman konsep-konsep pembelajaran tersebut, dan yang terakhir rayakan. Guru di sini memberikan apresiasi kepada siswanya. Dan yang kedua itu menurut saya kendala dalam menerapkan metode itu, yang pertama itu saya menyesuaikan waktu kuliah dan mengajar di sekolah, dan yang terakhir itu kurangnya pemahaman siswa tentang metode inquiry. Kembalikan kepada moderator. Baik, apakah pembanding 1 pembanding sudah menerima jawaban dari Baik, saya tidak menerima jawaban dari tim penyaji. Terima kasih. Baiklah, apakah para audiens ada yang ingin menambah jawaban dari tim penyaji? Baik, jika tidak ada, saya serahkan kepada Nopula. Saya berikan waktu 3 menit. Baik, saya akan membaca presentasi dari tim penyaji secara singkat. Yang pertama itu judul dari penyaji, yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Bandar Besi. Pertama tadi dari pembanding 1, ada pun kritik dan saran, yaitu di bab 1 nomor 2, di mana identifikasi masalah, batasan masalah, adanya kekurangan dari tulisan di dalam sebuah paragraf. Baik, dari pembanding 2, pertanyaan tadi gimana caramu Anda menerapkan metode ini, dan kedua apa kendala Anda dalam menerapkan metode ini. Jawabannya dari penyaji, pertama saya tumbuhkan rasa ingin tahu terhadap materi yang dipelajari, lalu alami, memberikan kesempatan kepada siswa pada pembelajaran secara nyata, baru namai, membantu siswa untuk mengidentifikasi konsep-konsep pembelajaran, baru yang keempat demonstrasikan, menunjukkan atau mempraktikkan konsep-konsep, yang terakhir ulangi, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengulang dan memperdalam pemahaman, dan yang terakhir rayakan, memberikan apresiasi. Yang pertanyaan dari kedua, kendala yang dihadapi penyaji, pertama menyesuaikan waktu kuliah atau mengajar di sekolah, yang kedua kurangnya pemahaman siswa tentang metode inquiry. Baik, sekian dari hasil dari saya. Terima kasih. Baik, hasil presentasi ini saya serahkan kepada tim penyaji. Baik, sekianlah seminar dari proposal saya sore hari ini. Jika ada kesalahan atau kurangnya, mohon dimaafkan, dan juga saya tidak mention kekurangan. Tunggu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil dari presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.